Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Damai Kristus melalui kebangkitannya menyertai kita semua. Saudara, pagi menyapa hari ini kembali bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, kita hayati hidup yang luar biasa karena kemenangan yang sudah diberikan Kristus kepada manusia dan diberikan juga kepada kita. Mari kita hayati pagi hari ini bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, hidup nyata Engkau berikan kepada manusia, kepada setiap kami. Kemenangan Kristus yang memberikan kepada kami kelimpahan, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang menjadi anugerah besar bagi setiap kami. Pagi hari ini, biarlah sapaan-Mu kembali menyegarkan kehidupan kami, untuk kami bisa melihat kebenaran Allah di dalam setiap firman yang Kau nyatakan, dan itu akan membawa kehidupan kami lebih hidup lagi. Kami siapkan mata hati pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu, Bapak, Saudara, bersama dengan sapaan Paulus pagi hari ini kepada jemaat di Korintus. Mari kita memperhatikan surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus, bagian yang pertama, 1 Korintus 5. Kita akan memperhatikan ayat 6, 7, dan 8. 1 Korintus 5, ayat 6, 7, dan 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup. Ya, buktinya bahwa kita masih bisa menghirup udara pagi hari ini, kita bangun pagi, kita bisa melaksanakan aktivitas kita hari ini, kita masih hidup. Dan tentunya yang kita inginkan bahwa kita hidup bukan sekedar hidup, pokoknya waton ambegan, sekedar kita bisa bernafas, hidup yang sekedar saya bisa berjalan. Hidup yang sekedar saya bisa melakukan rutinitas pekerjaan. Karena kadang-kadang pekerjaan di dalam rutinitas itu juga membuat kita bosan. Tentu yang kita inginkan bahwa hidup bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang lebih hidup lagi. Pertanyaannya, apa yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih hidup lagi?
bikin hidup lebih hidup. Apa resepnya? Umur panjang, materi yang kita punya, kemampuan kepandaian kita, apakah itu akan bisa membuat hidup kita lebih hidup lagi? Mungkin ya. Tetapi bahwa apa yang kita miliki saat sekarang ini, apakah juga bisa memberikan jaminan bahwa kita akan bisa mencapai kehidupan yang sesungguhnya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang penting, satu resep yang mungkin bisa menjadikan jawaban, membuat hidup kita lebih hidup lagi, yaitu kebangkitan Kristus. Saudara, karya yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita bukan sekedar karya asal-asalan. Bukan karena ketika segala sesuatunya sudah diciptakan, dan bahwa Alkitab mengatakan baik adanya, lalu Allah berhenti, Allah pensiun, atau karena tidak ada sesuatu yang lain yang dikerjakan lalu Allah mengkaryakan sesuatu? Tentu tidak. Karena bahwa di dalam perjalanannya segala sesuatu yang sudah dijadikan baik, ternyata menjadi tidak baik. Perjalanan manusia dari sejak awal sudah begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh manusia. Bahkan ketika kebenaran Alkitab dinyatakan kepada kita, juga tidak bisa membuat kita lepas dari yang namanya pelanggaran dan dosa. Itu sebabnya Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah memberikan kembali kehidupan yang baru di dalam karya penyelamatannya. Tetapi sayang bahwa apa yang sudah dilakukan Allah di dalam segala karyanya, kadang-kadang saya tidak menanggapi dengan baik. Apa yang dinyatakan Allah untuk memberikan kepada kita kehidupan yang lebih baik lagi, kita masih ikut dengan apa yang menjadi kemauan kita, keinginan kita, ego-ego kita. Bahwa apa yang sudah kita terima, yang kita katakan bahwa toh saya sudah hidup baru di dalam baptisan, selalu diperbaharui dan mendapatkan berkat yang dari Tuhan melalui perjamuan kudus. Toh anak-anak sekarang sudah menjadi dewasa di dalam pengakuan iman mereka, ternyata tidak memberikan jaminan bahwa hidup yang baru itu selalu ada, otomatis menyertai setiap kita. Ibu, bapak, saudara, hari ini, pagi hari ini, Paulus berbicara kepada orang-orang di Korintus tentang kehidupan yang sesungguhnya ada. Paulus mengingatkan bahwa marilah kita menjadikan hidup kita bersama-sama dengan adonan yang baru. Kita tidak lagi menggunakan ragi yang lama, tetapi ragi yang baru, yang dikaryakan Allah dalam kehidupan kita, supaya adonan dalam kehidupan kita pun menjadi adonan yang baru. Yang dihasilkan pun adalah sesuatu yang baru. Kebangkitan Kristus, karyanya, kematiannya, memberikan kepada kita sesuatu yang baru. Jika zaman boleh berlalu dengan begitu macam keadaan yang ada, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi tugas kita semua yang sudah diberikan ragi yang baru,
kita pun akan bisa menjadikan kehidupan baru bagi dunia ini. Dimulai dari diri kita masing-masing. Menjadi sesuatu yang baru, menjadikan adonan-adonan yang baru, karena Kristus sudah membuat kehidupan kita hidup yang baru. Menjadikan hidup lebih hidup lagi, bukan dari apa yang saya punya, tetapi dari kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada kita. Membuat hidup ini lebih hidup lagi, bukan dari apa yang saya mampu, tetapi dari cinta Allah yang dinyatakan kepada kita. Dan hidup itu bukan hanya sekarang, tetapi bahwa kehidupan baru yang dijanjikan Allah adalah kehidupan yang lalu, kehidupan sekarang, dan itu menjadi jaminan, bahkan pengharapan di masa yang akan datang. Bahkan jaminan kelak ketika kita boleh menikmati kehidupan bersama Tuhan yang sesungguhnya. Berita Paskah membawa kepada kita sesuatu yang baru. Paskah bikin hidup kita lebih hidup lagi. Kebangkitannya memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami sadar kami tidak memiliki apa-apa di dalam hidup. Bahwa kami punya, itu bukan karena kami memilikinya, tetapi semuanya adalah anugerah yang dari Tuhan. Bahkan hidup yang kami miliki adalah anugerah besar yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Juga berkat-berkat yang menyertainya. Sungguh Tuhan, bahwa kami ingin hidup bukan sekedar berjalan, hidup bukan sekedar melakukan apa yang kami mau, tetapi kami ingin membuat hidup ini lebih hidup lagi. Dan kami bersyukur karena cinta kasih Allah, pengorbanan Kristus boleh menjadikan hidup kami lebih hidup lagi. Kami tidak lagi hidup dalam ragi yang lama, menggunakan ragi yang lama tetapi ragi yang baru, sehingga adonan di dalam kehidupan kami akan menjadi adonan yang baru, yang akan menjadi berkat yang lebih lagi. Biarlah pagi hari ini kami boleh menghayati perutusan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kami, untuk kami bisa menghayati kehidupan baru kami, meninggalkan hal-hal yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mampukan kami menghayatinya, karena Paskah boleh memberikan kepada kami hidup yang lebih hidup lagi. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.